Salam, saudara-saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati saudara dimanapun hari ini berada. Saat ini saya, Pendeta Martin Damanik, akan berbagi firman Tuhan untuk kita. Kiranya firman ini dapat menginspirasi kita agar dalam kehidupan kita selalu punya pengertian dan punya kekuatan menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 8 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca Roma pasal 10 ini, saya semakin mengerti dan semakin memahami kedalaman isi hati Paulus. Bahwa ternyata Paulus itu mempunyai hati dan motivasi yang benar kepada jemaat yang dia layani. Pada ayat 1 dalam Roma 10 ini, Paulus berkata seperti ini. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Paulus sangat berharap agar jemaat-jemaat yang dia layani, dia kunjungi, itu memperoleh keselamatan dan memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan itu. Tentu harapan Paulus ini didasarkan dari fakta yang terjadi pada saat itu. Ternyata di Roma, secara khusus orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, masih banyak yang tidak mengerti tentang keselamatan itu sendiri, termasuk juga kebenaran. Sebab bagi mereka, keselamatan itu didapatkan dari usaha-usaha, dari perbuatan manusia. Dan kebenaran itu sendiri datangnya dari melakukan hukum Taurat. Maka jelas sekali
sekali bagi mereka saat itu, keselamatan itu ditentukan dari pekerjaan manusia, dari perbuatan manusia. Itulah yang dipahami oleh orang-orang Yahudi yang dilayani oleh Paulus pada saat itu. Itu sebabnya Paulus berkata kepada mereka di ayat yang ketiga, mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Paulus itu sadar, Paulus itu tahu bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu tidak paham sesungguhnya bagaimana itu kebenaran Allah, sehingga mereka menciptakan kebenaran mereka menurut pikiran mereka sendiri, sehingga apa yang mereka pahami tidaklah benar. Memang Musa dulu pernah menuliskan kepada orang-orang Israel tentang kebenaran Taurat, bahwa yang melakukannya akan memperoleh, akan hidup olehnya. Itu yang mereka warisi turun-temurun. Tetapi harus kita pahami bahwa mereka itu tidak sadar. Karena pada dasarnya Yesus Kristus itu adalah kegenapan dari hukum Taurat. Karena itu tidak hanya berhenti di Tauratnya saja. Karena kitab Injil mayoritas mengatakan bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Berarti keselamatan dan kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Bukan karena Taurat atau bukan karena pekerjaan manusia. Nah, itulah yang dilihat oleh Paulus, dan itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menekankan bahwa keselamatan dalam iman Kristen itu adalah pekerjaan Allah dan anugerah Allah. Maka kita perlu mengakukannya, menyaksikannya, dan percaya di dalamnya. Tentu kalimat ini adalah kalimat yang bertentangan atau bertolak belakang dengan pemahaman orang Yahudi. Jika orang Yahudi memahami keselamatan karena perbuatan manusia, karena usaha manusia, sebaliknya Paulus mengatakan kepada jemaat saat itu bahwa keselamatan adalah melalui anugerah Allah. Keselamatan itu dilakukan oleh Yesus. Maka keselamatan yang diberikan, yang dikerjakan di dalam Yesus harus kita terima, kita imani, dan kita percayai di dalam hidup kita. Sehingga kematian kelahiran Yesus pada saat itu bukan hanya peristiwa historis yang terjadi dalam sejarah manusia, tetapi kelahiran dan kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa iman yang menggerakkan, menghidupkan iman kita kepada Tuhan. Maka kebangkitan Yesus dari kematian itulah yang diwartakan oleh para murid-murid, para orang percaya dalam sepanjang masa. Itulah yang disampaikan melalui firman Allah. Dan firman Allah itulah yang kita terima saat ini. Sehingga dalam hal ini Paulus berkata, firman itu dekat.
Keselamatan itu dekat dalam hati dan mulut. Karena apa? Karena itu diwartakan. Keselamatan yang Yesus berikan itu diwartakan, diberitakan melalui firman Allah. Dan kita terima pewartaan akan firman Allah. Maka penting bagi kita untuk selalu percaya akan peristiwa keselamatan yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Kita perlu mengimani itu di dalam hidup kita. Bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya sebagai juru selamat dalam hidup kita. Bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Jadi dalam sepanjang kesaksian para rasul mula-mula, inilah yang harus mereka beritakan. Inilah yang mereka harus saksikan. Inilah kerikma khotbah. Ketika mereka berkhotbah, yang mereka khotbahkan itu adalah tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Inilah pemberitaan yang mereka sampaikan di mana-mana. Termasuk Paulus juga memberitakan tentang keselamatan dan kebangkitan Yesus yang harus kita imani di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus percaya Tuhanlah yang memberikan keselamatan. Maka kita meresponnya dengan mempercayai keselamatan itu, menghidupinya, mengakukannya di dalam hidup. Pengakuan itu bukan hanya melalui kata-kata, tapi pengakuan adalah kesaksian hidup, kesaksian iman. Bahwa dengan totalitas hidup kita, kita bersaksi, kita memperlihatkan, kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Dan kita sungguh-sungguh percaya Dia adalah Allah yang menang. Yang menang dari kematian, yang mengalahkan maut dan segala dosa. Maka hari ini kita sangat bersyukur sekali mendengarkan firman ini. Sebab ada sebuah jaminan pada orang yang percaya. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Mereka tidak akan mendapatkan maut lagi. Sebab mereka adalah anak Allah dan pewaris dalam kerajaan Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 18 firman berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Maka orang yang percaya tidak akan dipermalukan lagi, sebab ada garansi baginya bahwa dia adalah anak Allah, percaya kepada Yesus yang bangkit. Dan setiap orang yang percaya itu adalah satu. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, mereka satu. Tidak ada lagi laki-laki, tidak ada perempuan, mereka itu satu. Jadi di dalam Yesus memang ada perbedaan. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada laki-laki, ada perempuan. Ada banyak suku. Tetapi harus kita ingat, ada perbedaan, tapi tidak ada pembeda-bedaan di dalam iman kepada Kristus. Itulah yang membuat lirik lagu, dalam Yesus kita bersaudara. Sesama iman, sesama orang percaya kita itu adalah satu di dalam Tuhan. Maka kita ini dipersatukan dalam iman kita. Maka jangan lagi memisah-misahkan, membeda-bedakan orang lain apapun latar belakangnya. Jangan kita memisahkan diri kita dengan orang yang berbeda dengan kita. Jangan suka membeda-bedakan atau menjelek-jelekkan orang yang berbeda dengan kita. Berbeda marga, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda profesi, atau berbeda pekerjaan, kita hina orang lain karena perbedaannya. Bukan.
tanda kita satu percaya, kita satu di dalam Tuhan. Semua adalah saudara bagi kita. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita bergandengan tangan menjalani kehidupan ini. Karena akhir-akhir ini sering sekali di antara umat Tuhan itu terjadi konflik, terjadi perpecahan, terjadi masalah yang berkepanjangan. Satu gereja tetapi ribut, berkonflik terus-menerus. Maka di dalam rumah tangga juga ada konflik, ribut terus-menerus. Hari ini kita percaya, kita di dalam Tuhan, kita orang yang percaya adalah satu di dalam Tuhan. Maka perlu mulut untuk tetap mengaku akan Tuhan Yesus sebagai jaminan bagi kita, orang percaya yang mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda kita mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus, maka kita harus berbuah, menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kita, menjadikan diri kita ini sumber berkat untuk orang lain. Kita menerima keselamatan, maka jadilah orang Kristen yang luar biasa. Bukan hanya yang biasa-biasa. Bukan Kristen yang hanya Kristen KTP-nya. Bukan Kristen yang mau menjual imannya. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang luar biasa, punya iman teguh. Sebab kita telah menerima keselamatan dari Allah. Saya teringat dengan kisah Bapak Gereja, salah satu tokoh gereja di abad perdana yang sangat luar biasa, yang bernama Polikarpus. Dia adalah seorang pemimpin gereja di Smyrna. Dia adalah orang yang percaya, yang berani bersaksi teguh di tengah-tengah pelayanan dan kehidupannya. Pada suatu hari tentara Romawi menangkap dia. Lalu sebelum dia ditangkap, dia berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan setelah selesai dia berdoa, lalu dia diinterogasi. Dia dipaksa untuk menyangkal Yesus. Dia dipaksa untuk menyangkal imannya. Jika dia mau menyangkal imannya, maka dia akan dibebaskan. Maka dia tidak akan ditangkap. Ada dua pilihan baginya hari itu. Jika dia menyangkal iman, dia akan dibebaskan. Tetapi jika dia tetap beriman teguh pada Kristen, dia akan ditangkap dan mungkin akan dibunuh. Tetapi saudara-saudara, apa yang dia katakan? Apa yang dia pilih? Ada sebuah kalimat yang luar biasa yang dia katakan seperti ini. Saya telah melayani Yesus selama 80 tahun. Dan selama itu dia tidak pernah menyakiti saya. Bagaimana mungkin aku menyangkal dia? Demikianlah pengakuan iman yang teguh dari Polikarpus. Walaupun dengan pengakuan itu dia harus ditangkap, harus dibunuh. Tapi dia membuktikan bahwa dia adalah pengikut Kristus yang sejati. Dia kuat sebab dia percaya bahwa keselamatan itu nyata di hadapannya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda kita telah menerima keselamatan dan kebenaran dari Tuhan Yesus, maka hiduplah menjadi orang Kristen yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.